Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan memulai persekutuan keluarga di bulan Juni ini. Tanpa terasa kita sudah memasuki medio tahun 2021. Jangan kita melihat yang sudah kita jalani tidak bermakna. Bahkan dalam hal yang biasa-biasa saja, kita bisa mendapatkan banyak pelajaran yang berharga. Mari dengan tetap bersukacita kita akan memulai persekutuan hari ini dengan memuji Tuhan dengan lagu Di Bawah Kepak Sayap-Mu. Ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan gajah wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali, Melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. bagai raja wali, Melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Raja wali, melintasi gunung tinggi, Raja wali, melintasi badai hidup. di bawah kepak sayap-Mu,
Tuhan sudah begitu baik pada kita. Mari kita dengan penuh rasa syukur meresponi kasih dan kemurahannya itu dengan mengucap syukur dan mengawali persekutuan kita hari ini dengan berdoa. Kami mencoba berjuang sampai hari ini Tuhan, dalam keterbatasan dan situasi yang membuat kami harus berjuang lebih keras lagi. Tapi kami bersyukur saat kami yang terbatas ini masih diberi kesempatan untuk melakukan yang terbaik, agar kami senantiasa didapati sebagai anak-anak-Mu yang setia. Mari Tuhan, bersama keluarga kami, bersekutu dan bersukacita di persekutuan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pendek, mari saya ajak kita semua untuk mempersiapkan diri dengan bersama-sama menyanyikan lagu "O Tuhan, pimpinlah langkahku". Mari Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam persekutuan keluarga hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan mempersiapkan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, tepat hari ini kami memasuki di bulan ke-6 di tahun 2021. Biarlah di dalam setengah perjalanan di tahun ini, sebelum kami lebih jauh melangkah, biarlah Tuhan mau menolong kami untuk memperbarui semangat kami, memperbarui motivasi kami, dan memperbarui cara pikir kami di dalam Tuhan. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, untuk kami jadikan di dalam kehidupan kami sehari-hari sebuah tindakan nyata, sebuah perbuatan yang nyata, yang hidup di dalam diri kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami mau menyambut, dan Tuhan yang beracara, Tuhan yang mau berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini diambil dari surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ke-7. Surat Filipi pasal keempat, ayat ke-6 sampai ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Bacaan hari ini memang pernah saya angkat di dalam persekutuan keluarga, tetapi dengan pembahasan yang beda. Dan hari ini di dalam pergumulan dan pertanyaan secara pribadi pada diri saya sendiri untuk mempertanyakan arti kata bahagia. Ada yang mengatakan, orang yang bahagia baru bisa membuat orang lain bahagia. Saya sangat sepakat. Kita mengatakan ingin membahagiakan orang lain, tetapi jika kita tidak mendapati hidup kita bahagia, menjadi pribadi yang bahagia, kita akan sulit untuk menghadirkan kebahagiaan itu bagi orang lain. Dan orang yang akan kita buat bahagia, mereka merasakan ada yang kurang, ada yang tidak lengkap dari kebahagiaan yang kita berikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahagia itu apa sih? Kita bisa tertawa layaknya kita saat mendengarkan sebuah komedi atau menonton film komedi. Bahagia adalah kondisi emosi dengan karakter rasa senang, penuh syukur, dan ada rasa puas dalam diri kita. Ingat, bahagia itu bukan diukur atas pencapaian yang kita dapat secara materi, secara hal lahiriah. Tetapi bahagia itu ternyata lebih luas. Bahagia itu lebih dalam. Tidak hanya diukur secara penghasilan kita, jabatan kita. Menurut kasat mata kita, kita mendapatkan sesuatu yang menurut dunia kita sempurna. Yang menurut dunia kita sudah mapan. Meskipun orang lain menilai kita, hidup kita menderita. Tapi ternyata kita bisa bahagia. Karena kita mendapati setiap hari di dalam keterbatasan penghasilan kita bisa mendapati keluarga kita tidak pernah diizinkan Tuhan kekurangan sekalipun. Setiap hari anak-anak kita masih bisa makan. Ada saja berkat Tuhan yang diberikan kepada kita setiap hari. Walaupun orang lain menilai kita harus bersusah payah mendapatkannya. Tapi saat kita mau memejamkan mata, kita mau tidur dan berdoa, kita mendapatkan, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Atas kesehatan orang-orang yang kita sayang di tengah situasi pandemi seperti ini. Kita berbahagia. Jika kita memperhatikan yang sudah Tuhan berikan, kita mengatakan, gak mungkin aku bisa bahagia jika orang yang kita sayangi, orang tua kita kah, anak-anak kita kah, mertua kita kah, menantu kita kah, atau besan kita kah, sudah menyakiti hati kita. Dan kita terus mengatakan, gak mungkin aku bisa bahagia kalau mereka belum bertobat, kalau mereka belum berubah, kalau mereka belum mengatakan minta maaf kepada kami. Benarkah kita terus akan mengatakan kita tidak bisa berbahagia? Ada satu hal yang mau disaksikan oleh penulis surat Filipi. Di dalam kehidupan di jemaat Filipi, penulis surat merasakan perlu untuk mengirimkan pesan, untuk menyampaikan motivasi dan mengingatkan kembali. Berhentilah bertengkar dan jangan terus hidup dalam kecemasan. Di jemaat di Filipi hidup di dalam suasana yang rentan dengan perpecahan. Mereka bertengkar terus setiap hari untuk sesuatu hal yang menurut penulis surat Filipi ini sesuatu hal yang tidak penting untuk dibahas. Ada sesuatu hal yang lebih berharga yang perlu mereka pikirkan bersama sebagai umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sebagai kesaksian yang hidup yang mau dilihat untuk membawa kabar keselamatan bagi siapapun. Sehingga penulis mengatakan, lihatlah, janganlah kamu khawatir dengan apapun juga, termasuk khawatir dengan apa yang orang lain lakukan kepada kita. Biarlah izinkan Allah ambil bagiannya untuk menyatakan damai sejahtera itu terjadi dalam hidup kita. Dan kita ikut ambil bagian untuk terlibat menciptakan itu. Sehingga kebahagiaan yang kita dambakan bukan datang dari orang lain saja, tetapi dimulai dari kita. Kita tidak perlu memikirkan sesuatu yang pusing lebih dahulu untuk bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Tidak perlu menuntut orang lain untuk memaafkan atau meminta maaf kepada kita sebelum kita mengatakan kita bahagia. Tatalah dulu dari kehidupan kita. Katakan kepada Tuhan, ajaklah Tuhan bersekutu dengan kita. Kita lihat kembali perjalanan hidup kita. Tuhan luar biasa. Satu hal jaminan yang mau Tuhan berikan yang sangat besar yang tidak bisa dibayarkan oleh apapun. Keselamatan. Di mana Tuhan Yesus sendiri memberikan dirinya untuk mengasihi kita secara total. Memberikan nyawanya bagi kita. Masih mau mengatakan kita tidak patut berbahagia? Sungguh sangat-sangat menyayangkan jika kita mau mengatakan
dan terus mengingat bahwa hidup kita menderita, hidup kita tidak diberkati. Padahal Tuhan sudah memberikan kasih-Nya yang patut kita katakan untuk kita membuat kita bahagia. Mari, jangan ukur kebahagiaan dengan pencapaian duniawi. Saat kita juga mau menghadirkan kebahagiaan bagi orang lain, jangan juga kita pikirkan dengan sesuatu yang kita bisa berikan secara lahiriah, secara materi. Tetapi dari hal yang sederhana, berbahagialah karena orang yang kita sayangi mereka merasakan sehat, mereka merasakan kecukupan, dan mereka merasakan juga bisa ikut bahagia karena kehadiran kita ada bersama dengan mereka. Jadi untuk membuat orang lain bahagia, kita harus bahagia lebih dahulu. Kemudian kita bisa membagikan kebahagiaan itu kepada orang-orang yang kita sayangi. Jadi mulailah dari hal yang sederhana. Nyatakan kehadiran kita di tengah keluarga. Nyatakan kalimat-kalimat yang selalu memberikan semangat bagi orang-orang yang hadir dalam kehidupan di keluarga kita. Kemudian lakukan hal yang menurut kita tahu, kita sudah mengenali betul orang yang kita sayangi, itulah yang mereka sukai. Saat mereka capek pulang kerja, jangan limpahkan dulu persoalan-persoalan hidup kita untuk menjadi keluhan-keluhan yang mereka dengar. Tetapi katakanlah, hiburlah mereka, tanyakanlah apa yang mereka sudah lalui, kemudian berikan waktu kita untuk mau ambil bagian merasakan lelah mereka, merasakan kepenatan mereka setelah bekerja seharian. Bagi kita yang bisa memasak, mungkin kita tahu pasangan kita suka menyukai sesuatu hidangan, kita bisa melakukan itu. Bahkan untuk anak-anak kita, di situasi pandemi ini, sekolah online itu ternyata tidak mudah. Walaupun kita bisa menikmati di rumah, tidak terlalu harus menempuh perjalanan, menempuh sesuatu perjalanan atau waktu yang sangat panjang, kita harus duduk di kelas. Di rumah pun, di dalam sekolah online, kita mendapatkan kesulitan yang tidak sedikit. Bahkan anak-anak sekolah sudah merasakan jenuh, merasakan kepayahan untuk sekolah secara online. Kita sebagai orang tua, berikanlah penghiburan bagi anak-anak kita. Jangan tuntut mereka untuk memenuhi apa yang menjadi ego kita. Tanyakan apa yang menjadi kesulitan mereka. Kita ambil bagian di dalam apa yang mereka rasakan, kesulitan, kepayahan mereka, sehingga mereka pun bisa merasakan kehadiran kita, merasakan sukacita, dan yang lebih lagi, mereka mengatakan, aku bahagia mama, karena aku bisa mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Mari, jemaat yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita, kebahagiaan kita bisa taburkan. Karena Tuhan sudah memberikan jaminan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Arahkan terus pikiran kita kepada Kristus Yesus, sehingga kebahagiaan kita tetap ada dan kita nikmati setiap hari. Apapun yang situasi yang kita alami, tidak akan mengurangi sedikit pun kebahagiaan yang kita miliki. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Bu Yohana sudah menikah dengan Pak Sun berapa lama, Bu? Puji Tuhan, Tuhan memeliharakan pernikahan kami Desember kemarin 35 tahun. Jadi kalau tahun ini 36. Udah mau menginjak 36 lebih, bisa nanti semoga awet ya sampai 50 lebih. Puji ya. Tuhan, amin. Didoakan aja. Putra-putri berapa, Bu Yo? 2 putra-putra semua, Putra-putra cowok semua. Sudah menikah semua ya? Baru Udah- 1. Oh, baru 1 ya? Iya, satunya masih belum. Cucu? Cucu juga 1, cowok juga. Wah, cowok juga. Bu Yo, 35 tahun, saya aja jalanin 2 tahun. Itu tiap hari penyesuaian, terus berjalan menikmati sehari-hari itu tidak gampang ya. Iya, betul. 35 tahun dengan karakter yang beda. Iya, Walaupun betul. mungkin Bu Yo sama Pak Sun budayanya sama ya. latar Iya, belakang sama Jawa ya. Tengah. Kami memang kebetulan teman sejak di SMP. Oh, udah lama Tapi pacarannya sih dari SMA akhir. juga lulus SMA ya. Iya. Itu aja tidak jaminan ya Bu Yo ya. Oh, betul. Tiap hari bisa tertawa terus ya Bu Yo ya. Oh, ya Susah ada nggak, Bu Yo? berantemnya. Ada berantem. Ada berantemnya. Susah nggak ngadepin Pak Sun? Iya, ada susahnya, tapi pengalaman belajar mengajar kami untuk makin sabar lah.
Ya sudah makin tua Bu Liana ya. Dua-duanya kadang-kadang pendengarannya sama-sama kurangnya jadi sok nggak klop. Jadi kadang-kadang harus diulang. Harus dibentak dikit. Ya mungkin itu bumbunya ya itu. Oke, Bu Yo, perjalanan 35 tahun itu dinamika ya. Nah, Iya, kayak iya, orang naik betul. kuda ya, enggak lancar Nggak jalannya lancar. datar. Bisa jadi kita juga kayak di perbukitan harus nempuh jalan terjal, bahkan mungkin jalan yang menurun, bahkan harus hati-hati gitu Iya ya. betul. Kalau misalnya Bu Yo menghadapi suami yang lagi ngambek, susah enggak? Apa yang dilakukan Bu Yohana? Ya suami saya ini kebetulan orangnya memang cukup diam. Tapi semakin tua kadang dia malah lebih cerewet dari saya. Kadang ya saya sekian tahun bersama-sama hidup dengannya ya belajar ya Bu ya bagaimana saya harus ngerem. Oh ya udah. Kalau memang dia lagi marah ya saya juga diem aja. Nanti mungkin cari waktu yang tepat untuk membicarakan sebetulnya ada apa gitu. Biasanya kami malam sebelum tidur kita kan memang berdoa bersama-sama. Jadi kami berusaha untuk sudah meleram kemarahan tadi. Soal membicarakan masalah yang menjadi kemarahan dia ya nanti kapan kesempatannya sih ada. Cuman dalam keadaan tidur itu kami sudah katakanlah berdamai dulu. Ya kami mohon berkat Tuhan untuk terus bisa saling bergandengan tangan lah. Bu Yo, susah enggak bikin bahagia suami? Ada susahnya, ada gampangnya. Kebetulan Apa yang suami membuat saya, gampang? suami saya ini makannya gampang. Jadi saya senang memasak. Apalagi yang menjadi kesukaan dia. Dia itu enggak semuanya ditolak. Dia mau aja, walaupun mungkin dia enggak begitu suka Bu. Tapi nanti dia makannya sedikit. Oh saya tahu, oh dia berarti enggak begitu suka. Ya saya enggak akan masak itu lagi. Saya masak yang lain yang dia suka. Berarti bikin bahagia orang yang kita sayang itu enggak sesulit kita duga ya Bu Yo ya. Tapi untuk hal-hal yang lebih mendasar kadang-kadang susah loh Bu. Menyesuaikan apalagi yang memang kita juga sudah berumur ya Bu ya. Jadi memang hikmat dari Tuhan itu benar-benar dibutuhkan. Apalagi seorang istri yang tinggal di rumah. Saya tidak tahu apa yang dia lakukan di luar. Tapi saya hanya percaya Tuhan menolong. Jadi jangan sampai suami saya melakukan hal-hal yang di luar kehendaknya. Itu saja Bu Liana. Kalau saya bisa menjadi penolong dalam kehidupannya dia bersama dengan anak-anak, itu adalah Tuhan sendiri yang menempatkan saya sebagai penolong di situ. Jadi saya bersyukur untuk saat ini 36 tahun perjalanan kehidupan kami. Tapi kita sepakat ya Bu Yo, tadi Bu Yo menarik sangat sudah menyaksikan bahwa dalam rumah tangga itu keterlibatan Tuhan sangat berpengaruh. Oh iya, sangat Jadi pasti. sebenarnya sesulit apapun bukan sesuatu yang mustahil ya. Iya Bu, betul, ya. betul. Karena kadang-kadang kita berpikir, aduh mustahil mempertahankan keluarga gitu kan, mempertahankan hubungan suami istri, mustahil gitu. Tapi sebenarnya saat kita mau menyatakan bahwa Tuhan terlibat, apapun sulitnya kita mau melakukan mulai dari yang sederhana ya, Iya. tidak ada yang sulit ya Bu. Iya betul. Kembali lagi selain percaya kepada pasangan, kita juga mau mengandalkan Tuhan ya. Betul. Anak-anak juga seringkali mungkin membuat kita repot ya Bu Yo ya, tapi Iya. membahagiakan anak-anak juga bukan sesuatu yang Yang gampang. gampang-gampang susah, tapi juga bukan sesuatu yang mustahil. Iya gitu ya. betul. Bu Ya Yo, kita percayakan sama Tuhan yang sudah melakukan ya Bu ya. Pasti dia juga akan memberikan jalan keluar. Memang nggak setiap kali lancar semuanya gitu kan. Tetapi ada jaminan kekuatan untuk kita bisa mencari jalan keluar yang terbaik. Itu Bu Liana, untungnya menjadi anak Tuhan. Jadi nggak keliru jalannya gitu. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar bahwa kebahagiaan atau membahagiakan orang itu tidak perlu dengan sesuatu yang kadang kita bayangkan di luar pikiran kita tidak terjangkau. Tetapi sebenarnya seperti yang tadi Bu Yohana saksikan, sesuatu yang mudah, gampang, sesuatu yang bisa kita lakukan dari sehari-hari, di mana saat kita pertama kali mendasar adalah mau mengenali orang yang ada di dalam kehidupan kita dan kita mau mendasari dengan kasih.
Kemudian yang selanjutnya, di saat kita tahu itu sulit, kita mau melibatkan Tuhan di dalam segala hal, di dalam kehidupan di keluarga kita. Melakukan yang sederhana untuk menghadirkan kebahagiaan itu bukan sesuatu yang mustahil. Kita mau melakukan, pasti bisa. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita semua? Ada yang ada di rumah, apakah masih memiliki keributan dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak? Sampai hari ini kita tidak bisa mengatakan, memaafkan orang tua kita. Mari, firman Tuhan hari ini mau menyapa kita. Kita bisa bahagia. Nah, kemudian kita bisa membuat orang lain bahagia. Apalagi jika orang itu orang yang kita kasihi. Walaupun kita seringkali mengatakan kita sulit untuk memaafkan mereka, tetapi menghadirkan kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga kita, keluarga kita, itu juga membuat dampak membahagiakan buat kita. Mari, saya ingin mendoakan bagi pergumulan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi beban, mari silakan secara pribadi katakan di hadapan Tuhan. Dan saya ingin mendukung doa di sini bersama dengan Bu Yohana untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di saat kami mengadakan persekutuan pada hari ini. Ini bukan suatu kebetulan Tuhan, di saat Tuhan ingin menyampaikan apa yang ingin Tuhan hendaki bagi keluarga-keluarga Tuhan yang Tuhan sudah bentuk di dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah Tuhan di tengah rasa syukur ini kami boleh diingatkan dan kami boleh merespon dengan sukacita panggilan Tuhan untuk kami boleh hidupi di dalam kehidupan kami sehari-hari dengan segala peran yang kami miliki di dalam kehidupan keluarga kami. Baik sebagai suamikah, atau sebagai istrikah, sebagai anak-anak, menantu atau besan, ataupun keluarga bagi keluarga kami. Biarlah Tuhan, sehari ini kami menjalankan peran kami dengan baik. Bila kami memiliki ganjalan di hati kami untuk mengampuni orang yang kami kasihi di dalam kehidupan keluarga kami, tolonglah kami untuk bisa kami mengampuni mereka. Biarlah kami boleh memulai dari kami dulu untuk menata lagi dan kami boleh menikmati betapa besarnya kasih Tuhan, dan itu yang membuat kami berbahagia. Sehingga kami boleh hidup sebagai orang yang berbahagia dan kami boleh menghadirkan kebahagiaan itu di tengah-tengah keluarga kami. Sehingga itu semua boleh mengalahkan dendam di dalam hati kami, boleh mengalahkan kemarahan di dalam kehidupan di keluarga kami. Keluarga kami diberkati Tuhan di sepanjang hidup kami. Di setiap hari kami boleh melangkah sebagai keluarga Kristen yang sejati. Saat ini kami berdoa Tuhan, bagi setiap pergumulan kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tetapi kami tahu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami sedikit pun. Biarlah Tuhan di dalam ketakutan kami boleh merasakan Tuhan hadir, menggandeng tangan kami, dan kami boleh dikuatkan Tuhan, diberi pertolongan untuk bisa melewati semua pergumulan yang tengah kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percayakan hidup kami, keluarga kami, dan kami mau bersukacita dan bersyukur atas persekutuan keluarga yang sudah Tuhan adakan pada hari ini. Kiranya di perjumpaan yang akan datang kami boleh diberkati dengan firman Tuhan, diberkati dengan puji-pujian, dan diberkati dengan sukacita karena kami boleh disatukan Tuhan sebagai keluarga dan sebagai keluarga besar di GKI Ancaman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, jangan pernah berpikir hidup kita tidak berarti atau berpikir sulit untuk menghadirkan kebahagiaan dalam keluarga masing-masing. Asal kita mau melakukannya dengan kasih, maka hal yang sederhana pun bisa menghadirkan rasa bahagia bagi keluarga kita. Mari kita akan menutup persekutuan hari ini dengan menyatukan tekad kita dengan menyanyikan lagu yang sangat terkenal dibuat oleh Fanny Crosby, Ku Berbahagia.